Yang ada di sini nggak usah gabung meet ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat siang. Kita ketemu untuk mata kuliah multimedia dan animasi ya. Untuk mata kuliah ini yang harusnya kita praktek semua. Terus yang paling penting ya semuanya harus siap juga untuk praktek. Pertama siap di device-nya ya, siap di device-nya. Jadi masing-masing nanti yang punya laptop copy masternya install ya. Setelah nanti install, kita mau patching dan kita mau pakai aplikasi itu ya, tentunya ada Flash Professional CS6 yang dulunya dikenal dengan Macromedia Flash ya, diambil alih oleh Adobe, kemudian dikembangkan dan bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android ataupun iOS ya. Nah, kalau yang tadi di kelas sebelumnya itu kita langsung praktek di dalam ya, di dalam lab. Kebetulan ada yang tidak punya laptop juga dan bisa langsung pakai komputer. Komputer di dalam itu mungkin belum terinstall Adobe Flash, tapi ada Macromedia Flash di dalam. Jadi prinsip kerjanya sama ya, prinsip pemakaiannya sama. Bedanya nanti kalau kita mau bikin aplikasi berbasis Android ya harus pakai Flash Professional CS6. Nah, kalau masih Macromedia Flash, dia hanya bisa bikin animasi ya, bisa bikin aplikasi desktop, bukan untuk aplikasi Android. Nah, di sini saya sebenarnya mau memperkenalkan sekaligus praktek, tapi agak sulit mungkin nantinya kita install saja dulu semua sambil menunggu labnya selesai dipindahkan ya, mau dipindahkan dulu labnya ke browser yang lain. Ya, bagusnya kita praktek. Sebenarnya di sini yang saya mau ajarkan adalah pembuatan animasi yang pertama ya, frame by frame seperti yang tadi saya ajarkan. Tapi karena belum ada yang terinstall, mungkin saya akan demokan sebentar ya sambil dilihat ya bagaimana sistem kerjanya. Perkuliahannya juga, prakteknya nanti demonya juga saya rekam ya. Saya sudah rekam nanti dalam bentuk video ya, tentunya video full ya, mulai dari awal pertemuannya kita. Nah, nantinya yang mau lihat kembali saya nanti uploadkan ke YouTube atau ke siakatnya LMS-nya ya. LMS-nya saya belum generate untuk multimedia karena kita kan praktek, nggak tahu mau upload apa di situ. Sebelumnya saya absen dulu. Karena saya absen berdasarkan isi siakat ya. Muammar ada di sini, ada tidak Muammar? Tidak ada juga di sini Muammar. Nur Fatana Putriani Samsina. Hadir Pak. Cicit Asrida. Ya, Cicit ada Asrida dan Cicit. Tidak dengar dia. Maria Francisca. Enki Agusto. Hadir Pak. Enki Agusto tidak ada. Enki. Enki. Abdurrahman. Tidak ada ya.
Mana dia? Arhan itu. Arham ya, Mar. Ayo dilakukan. Krisnawati, kemudian Maria Imeldis, Itra Cahyadi, Peggy Melati Sukma, tidak ada di daring juga, tidak ada. Felix, Dago Muhammad Haidir, Ehsan Sainur, Mukida, Nur Hasanah, Syahriati, Rizda, Arham, Syahrul Saleh, M. Aditya, Hariska, M. Ramli. Coba sini. Amina, Cayu Sajoni. Kenapa ada dua nama musik? Ya, oke. Jadi di sini saya mau demokan bagaimana cara membuat animasi yang pertama ya, teknik yang pertama di dalam pembuatan animasi Adobe Flash ini. Secara umum dari tampilan Flash profesional yang nanti mau kita pakai ya seperti ini, ada pilihannya. Ada 3.0, 2.0 itu bahasa pemrograman yang akan dipakai. Ya. Kemudian ada Airport Android sama Airport iOS. Itu artinya kita membuat aplikasi khususnya untuk desktop, yang saja itu desktop. Kemudian Airport Android untuk Android, Airport iOS untuk yang iOS. Ya. Nah, Flash lain itu Flash juga, Flash biasa, dan hanya itu saja pakai file, kayak interface dari apa. Intinya kita akan fokus ke dua ini, Airport Android sama Air. Ya. Di Air ini untuk aplikasi desktop, jadi mungkin ada yang mau bikin nantinya semacam media pembelajaran ya dalam bentuk animasi, bisa menggunakan yang Air. Kalau yang mau berbasis Android tinggal pilih Air for Android. Nah, persyaratan untuk menjalankan aplikasi Flash di Android kita itu membutuhkan namanya Adobe Air. Tinggal di-download saja di Play Store Adobe Air, nanti aplikasi kita bisa jalan. Kalaupun nantinya kita tidak install Adobe Air, tapi sudah install aplikasi yang dibuat dengan Flash, ya, pada saat kita menjalankan pertama kali dia akan minta, ya, untuk diinstalkan Adobe Air-nya. Ya, kalau tidak ada Adobe Air-nya, tidak akan bisa dijalankan. Nah, sekarang karena kita mau fokusnya ke Air saja dulu, ya. Kalau kita pilih Air, ini adalah halaman kerja dari Adobe Flash CS6, ya, halaman kerja dari Adobe Flash CS6 yang sudah tidak ya. Di sebelah kanan atau kiri biasanya itu akan ada tool ya, tool ini. Ya. Nah, tool ini kadang disimpannya di sebelah sini. Kalau defaultnya ya, kalau Anda baru sudah install biasanya dia di sini. Modelnya seperti ini. Ya. Jadi dia ada di sebelah kanan. Semua tool-tool ini yang nantinya kita akan gunakan di dalam praktikum, terus membuat objek juga di sini. Menggunakan tool ini, memindahkan, menggeser, mengganti warna, pokoknya mengedit gambar itu menggunakan tool-tool yang ada di situ. Cuma
untuk lebih memudahkan nantinya dalam membuat karakter, membuat gambar ya, membuat objek, ada baiknya kalau Anda menguasai salah satu dari software desain, Photoshop atau Corel, Inkscape, GIMP, ya terserah yang mana yang bisa Anda pakai. Kalau Anda terbiasa pakai Corel, bisa pakai Corel. Terbiasa pakai Photoshop, pakai Photoshop. Ya, supaya kita tidak setengah mati menggambar di dalam Flash, karena agak ribet kalau mau menggambarnya semua di dalam Flash. Kita harus gambar dari luar, setelah selesai kita masukkan ke dalam Flash. Ya, bukan kita menggambar dari awal di dalam Flash, yang itu akan sulit. Lebih bagus menggunakan Flash-nya untuk menganimasikan dibanding membuat objeknya. Ya. Nah, halaman putih yang ada di tengah itu lembar kerjanya kita. Ya, halaman putih yang ada di tengah lembar kerjanya kita, ukurannya bisa diubah-ubah dengan cara yang tinggal klik kanan, dokumen properti, akan muncul dokumen properti, lebarnya berapa, tingginya berapa ya. Oke, saya kasih magnify saja. Oke. Jadi di sini ada dimensinya 50 besar. Kenapa? Kenapa? Ya tinggal kalau tadi ini ya saya kalau tadi mukanya ya tinggal Air for Android saja tadi ya. Kan tampilannya kosong, tinggal pilih Air, create new Air saja. Tapi kalau tidak ada tampilan begini ya bisa file new saja langsung. Paling pilih juga Air lagi ya, Air for desktop lagi. Nah, ini tadi Ya Pak, bisa. Nah, kalau yang ini adalah dokumen settingnya, ada dimensi, lebar, dan tinggi. Ingat, kalau kita bikin aplikasi desktop, pastikan ukurannya sesuai dengan skala layar monitor. Ya. Kadang itu monitornya kita 1200 ya, 1200 kali 700 berapa di situ. Enggak perlu buat halaman kerjanya juga 1200. Minimal sesuai dengan perbandingannya. Ya, sesuai dengan perbandingannya. Contoh kalau dia halamannya 1200 dan 700, kita bisa buat dia seperduanya saja ya, skala seperduanya berarti 600 kali 350 ya, jangan dibuat sesuai dengan ukurannya. Kalau kita buat sesuai dengan ukuran aslinya ya, ukuran monitor, takutnya aplikasi itu dijalankan di monitor lain atau di laptop lain malah terlalu besar atau terlalu kecil. Ya, jadi kita buatkan standar saja. Nah, biasanya standar diberikan 550 kali 400 itu sudah standar. Tapi kalau aplikasi Android bentuknya beda lagi kan, pasti lebih tinggi dia. Ya, halamannya lebih tinggi, lebarnya mungkin setengahnya atau hampir setengah dari tinggi layar. HP-HP sekarang kan sudah tinggi sekali ya, panjang, nggak panjang kelihatan. Beda dengan HP dulu, ada yang kecil ya, pendek ya, 5 inci pas, ada yang 5 inci lebih sekarang 5,5, ada yang 6 inci, ada yang 10 inci. Tinggal menyesuaikan saja dengan besarnya. Tapi kadang kita kasih ukuran standar saja supaya pada saat diinstal di laptop atau diinstal di Android itu ukurannya pas saja ya, semua tidak ada yang tertutup, tidak terlalu banyak yang kosong atau malah bisa pas ukuran layarnya. Nah, di sini ini lembar kerja yang putih ya. Di bagian bawah sini ada namanya timeline. Ya, timeline. Timeline di sini ada layar. Ya, layar itu adalah semacam lembaran ya, tempat di mana kita nantinya menyimpan objek. Ingat, kalau ada banyak objek yang kita mau animasikan, usahakan semuanya berada di layar yang berbeda. Tidak boleh disatukan. Kenapa? Karena pada saat mau diganti warna, mau dimodifikasi, mau dianimasikan, pada saat kita pilih layar itu, semua objek yang ada di layar itu akan dipilih. Padahal kita cuma mau ganti salah satunya saja kan? Nah, lebih bagus kalau dibuat per layar. Contoh karakter robot. Robot itu punya kepala, badan, tangan, kiri kanan ya. Kaki kiri kanan ya. Mau pakai kaki, mau pakai roda tetap kiri kanan ada ya. Itu dibuat dalam layar-layar yang berbeda ya. Itu harus kita buat dalam layar-layar yang berbeda.
Kenapa saya bilang harus dibuat di layar-layar yang berbeda? Supaya kita juga bisa animasikan, ya, supaya kita bisa animasikan masing-masing juga. Kepalanya bisa bergerak sendiri, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak. Nah, jangan sampai kita gabungkan tangan dengan kaki, tangannya mau dimajukan, kakinya ikut maju, ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Tangannya diganti warna, kakinya juga ikut berubah, itu tidak bisa. Begitu juga kayak mobil ya, objek mobil, mobil itu punya badannya mobil, punya roda. Roda dan badan ini harus dipisah dari layar-layarnya ya. Layar satu mungkin badannya, layar dua roda depan, layar ketiga roda belakang. Nah, kalau dianimasikan cukup roda depan dan belakang saja yang berputar. Badannya tidak usah berputar kan? Ya. Jadi makanya harus dilayarkan ya, harus dipisahkan tempatnya. Supaya kalau kita memutar rodanya, badan mobilnya nggak ikut berputar. Itu layar. Kemudian di sini ada angka 1, 5, 10, dan seterusnya, ya itu panjang ya, bukan. Itu disebut dengan frame, ya. Itu frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, sampai frame 5. Ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, frame ini menandakan jumlah atau durasi dari animasi yang kita buat, ya. Animasi yang kita buat. Nah, di bagian bawah itu, ya, bagian bawah sini ada tertulis 24 fps atau frame rate-nya 24 fps, frame per second. Yang berarti untuk membuat satu animasi selama 1 detik yang durasinya 1 detik ya, butuh 24 frame. Jadi bisa 1 sampai 24 hanya untuk 1 detik saja. Ya. Jadi kalau kita bikin animasi 1 menit berapa? Kira-kira frame 5. Ya. Banyak. Nah, ini bisa dikurangi, bisa ditambah sesuai dengan keinginan kita. Semakin banyak frame yang dipakai, biasanya animasi semakin halus. Semakin sedikit, maka semakin kasar. Ya. Nah, rata-rata standar orang pakainya 30, ya, dia dipulangkan ke 25 atau ke 30 supaya lebih gampang menghitung waktunya. Ya. Untuk menghitung 1 detik, kalau 24 ya gampang, 24. 2 detik 48. 3 detik berapa? Harus dihitung lagi kan? Dicari lagi di mana detiknya. Tapi kalau dipaskan 25, ya 1 detik itu 25, 2 detik 50, sudah itu 75, 100 ya. Itu lebih gampang dihitung ya, tinggal diatur saja. Satu standar kadang orang pakai 30 frame per second. Ya. Jadi lihat saja bedanya kalau main game ya pakai laptop. Kalau Anda FPS-nya itu sampai ke 60, 100 frame per second, pasti nggak bagus sekali itu gambar kelihatan. Ya halus sekali. Tapi kapan bro ke 16, kau klik di sini orangnya masih di sini. Ya. Pas klik di kiri orangnya pindah ke kanan. Ya, masih baru pindah ke hasil klik yang sebelumnya. Itu pengaruhnya frame di dalam animasi ya. Semakin banyak frame yang bisa dia proses, semakin halus animasi. Ya. Kemudian di sini ada garis merah ini menandakan posisi frame saat ini ya. Posisi kalau kita play di mana. Ini biasanya di frame 1. Kemudian di dalam itu ada segi 4 dengan lingkaran di dalam ya. Saya coba zoom lagi masuk ya. Nih. Ada segi 4, kemudian ada lingkaran di dalam. Ya. Segi 4 kemudian ada lingkaran di dalam itu disebut dengan keyframe. Ya, keyframe yang ada lingkarannya itu keyframe. Keyframe itu adalah tempat untuk menyimpan objek yang akan dianimasikan. Ya. Kalau di frame 1 biasanya dia akan menyimpan bentuk awal dari objek sebelum dimodifikasi, sebelum dianimasikan. Ya. Kalau dia berada di frame yang lain, itu tetap penyimpanan objek tapi yang sudah dimodifikasi atau yang sudah dianimasikan. Ya. Nah, setiap ada perubahan terhadap objek biasanya akan menggunakan keyframe. Nah, kalau ada segi 4 saja, tidak ada kotak, tidak ada lingkarannya di tengah, ya,
tidak ada lingkaran di tengah, itu hanya disebut dengan frame biasa saja. Ya, dia hanya frame biasa yang hanya memperpanjang durasi waktu animasi saja. Semakin banyak frame-nya berarti semakin panjang durasinya. Ya. Sedangkan keyframe itu hanya dipakai kalau kita mau memodifikasi atau mengubah objek yang kita animasikan itu. Ya. Pokoknya ada perubahan sedikit saja dari objek itu berarti harus pakai keyframe. Tapi kalau mau bikin animasinya makin lama pakai tambahkan frame yang lain di dalam. Ya. Nah, di sini kan masih warna putih ya, masih warna putih. Kalau dia sudah berwarna hitam di sini sedangkan konteksnya berwarna abu-abu, itu berarti ada objek di dalamnya. Kalau ini masih kosong belum ada objek. Kalau sudah kita buatkan objek, maka dia akan berwarna hitam, sekitarnya berwarna abu-abu. Ya. Jadi itu menandakan kalau ada objek. Jadi kalau bikin layar yang lain terus warna putih baru masih kosong ini layarnya. Nah, terus kita mau bikin objek yang lain, ya bisa tambahkan lagi keyframe, tambah lagi keyframe ya. Nah, di sini kita akan belajar animasi frame by frame. Frame by frame itu seperti apa? Frame by frame itu adalah perubahan yang terjadi, perubahan objek, ya, modifikasi objek yang terjadi pada setiap keyframe yang kita tambahkan. Ya, kalau pernah lihat slide foto, foto pertama berganti ke foto kedua, berganti ke foto ketiga, itu frame by frame. Ya, dia berganti setiap satuan waktu, 1 detik atau berapa. Dan di sini kita hitungnya frame. Mau berganti setiap berapa frame? Ya, ingat 24 frame berarti 1 detik ya. Bisa di bawah aja, digunakan di bawahnya, bisa digunakan di atasnya. Intinya semakin banyak frame yang kita pakai, semakin lama durasi waktunya. Ya. Nah, di sini saya mau contohkan ya sambil mengcopy yang masternya ya. Di sini saya mau contohkan membuat satu objek. Di sini ada segi 4 ya, rectangle. Ini di dalam rectangle ini ada titik hitam di sudutnya. Ada titik hitam di sudutnya, kita tahan, dia akan munculkan tool yang lain. Ya, kalau mau digunakan, ini kita pakai rectangle saja. Pilih warna bisa ya. Di sini ada warna stroke, warna garis. Nah, tapi terkadang saya tidak suka kalau ada saya bikin objek terus ada garis di luar. Ya, kita hilangkan saja pakai yang tanda strip merah ini. Kemudian warna objeknya bisa kita pilihkan warna ya sesuai dengan keinginan saja. Ini kalau di sini warna apa itu? Oke. Nah, setelah kita pilihkan warna, nah, pastikan kita memilih layer 1, frame 1, baru bikin objeknya. Nah, di sini saya punya segi 4 berwarna, warna apa itu? Ungu atau biru tua? Nah, kalau kita lihat di sini ya kayak ungu, ya. Tapi kalau kita gunakan Corel biasanya dia sebut ini biru, blue, ya. Jadi warnanya agak beda karena kalau dia mintanya ungu ya ini. Sini biru kan? Nah, ini warnanya, ini ungu, ini biru. Jadi masalah warna ya pasti ini dipelajari kira-kira bagaimana pewarnaannya. Nah, di sini kursornya saya masih tanda plus ya. Kursornya saya masih tanda plus. Usahakan kalau mau mengedit objek, memindahkan, mengganti warna ataupun apapun itu yang mau dilakukan terhadap objek, gunakan selection tool yang panah. Jangan yang seperti ini. Ya, ini masih rectangle. Nih. Kita harus gunakan yang panah, selection tool. Kenapa? Takutnya dia seperti ini. Saya mau geser ini ke samping. Tool saya masuk di rectangle, saya geser. Jadinya objek baru. Ya. Kalau mau dihapus. Kalau mau dikembalikan, kembalikan saja. Rectangle. Nah, kembalikan ya. Nah, jadi kalau mau mengedit, gunakan selection tool.
sentuh, ini bisa dipilih, bisa digeser-geser, ya. Ini posisi sebelumnya. Ini gunanya muncul seperti ini supaya kita tahu posisi sebelumnya di mana. Ya, bisa dikembalikan ke tempat semula atau simpan tepat-tepat di atasnya. Ya, ada yang gabung lagi kan? Tidak ada sih. Nah, animasi frame by frame itu seperti ini. Jadi saya bilang tadi akan terjadi perubahan di setiap keyframe yang kita tambahkan, ya. Nah, pertama kita tambahkan dulu keyframe. Caranya ini kan sekarang aktifnya di frame 1, layer 1, ya. Kita pilih di frame kedua, klik kanan, pilih insert keyframe. Insert keyframe akan bertambah 1 di sini. Dengan gambar yang sama, kalau saya pilih ini kan sama kan? Ya. Frame 1 dengan frame 2 isinya sama. Sama-sama segi 4. Nah, karena frame by frame itu adalah perubahan di setiap penambahan keyframe, berarti di frame kedua saya harus lakukan perubahan di sini. Terserah berubahnya bagaimana. Ya. Mau bergeser, mau didorong ke atas, ya, mau diputar, mau diubah ukurannya, tidak ada masalah. Nah, di sini yang paling sederhana ya geser saja. Ya. Saya geser sedikit saja. Kenapa sedikit? Karena kita kan mau bikin animasinya yang halus. Terus pakai frame-nya banyak, ya. Kalau kita dalam satu frame dia langsung pindah jauh, bukan namanya digeser tapi dipindahkan. Ya. Ini kita mau geser sedikit demi sedikit, klik kanan lagi di frame ketiga, insert keyframe, geser lagi objeknya. Ya. Seperti itu seterusnya sampai kita menemukan jarak yang kita mau, ya. Jarak yang kita mau. Insert keyframe, geser. Nah, kalau yang tidak mau susah klik kanan klik, ya bisa menggunakan tombol keyboard F6. Tekan F6 dia akan bertambah secara otomatis keyframe-nya. Ya, tinggal menggeser objeknya saja. Biasanya disarankan kalau bikin animasi gunakan mouse. Ya. Kecuali laptopnya layar sentuh bisa pakai pen langsung. Ya, tapi kalau bukan layar sentuh ya pakai mouse. Kalau Anda gunakan touchpad agak susah gerakannya. Jadi ini yang kita lakukan terus-menerus sampai dapat, ya, sampai dapat animasi yang kita mau. Bagaimana cara melihat hasil sementaranya, ya, hasil sementara bukan belum finish, ya. Ini harus kita enter. Ya, ini masih sedikit kan pergerakannya. Ya. Jadi kalau semakin banyak kita gerakkan, ya, semakin banyak perubahan yang kita lakukan di sini. Saya geser ke atas, tambah lagi insert keyframe, saya geser lagi, insert keyframe. Nantinya kalau kita lihat hasil, ya, naik, ya, naik. Itu kayak animasi frame by frame. Nah, apakah harus tiap satu frame itu tambah keyframe? Tidak, ya. Yang seperti yang saya bilang, semakin banyak frame yang kita pakai, semakin lama durasinya. Ya. Di sini saya coba hapus dulu. Ya, saya blok saja. Usahakan kalau di blok, ambil dari luar frame yang ada, kemudian sampai ke frame kedua. Sisakan frame ke satu, karena kalau frame pertama itu dihapus, objeknya juga hilang. Ya. Kita hapus, klik kanan, remove frame. Nanti tinggal tersisa satu, ya, tersisa satu. Nah, bagaimana kalau saya pakai animasi frame by frame-nya 55 frame, bukan satu-satu frame, frame 2, frame 3 kan? Nah, kita langsung pakai 5, 10, 15. Bisa juga klik kanan di frame kelima, insert keyframe, ya, lanjut lakukan perubahan terhadap objek. Klik 10, insert keyframe. Nah, 15
20, 25. Sekarang kalau mau lihat hasilnya, lihat perbedaannya ya. Ini tinggal di enter saja. Ya, lompat-lompat kan. Ya. Kenapa bisa? Bukan insert frame, insert keyframe. Ya. Ingat, ini titik hitam yang ada ini kan titik hitam itu keyframe, ya. Yang ada titik hitamnya itu keyframe. Nah, di situ disimpan perubahan objeknya. Jadi setiap satu titik ini menyimpan satu perubahan objek. Nah, kalau hanya sekedar seperti ini yang frame-frame biasa ini akan sama dengan isinya objek dari keyframe sebelumnya. Tidak ada perubahan kan? Nanti ada titik lagi baru ada perubahan. Jadi setiap keyframe itu ada perubahan objek. Sementara di frame-frame-nya hanya menampilkan objek yang sama dengan keyframe sebelumnya. Nah, makanya semakin panjang itu di tengahnya antara keyframe yang satu dengan keyframe yang lain, durasinya juga semakin panjang. Ya, durasi animasi semakin panjang. Nah, dengan animasi frame by frame ini, ya kenapa kita belajar frame by frame dulu? Karena memang awalnya animasi itu ya seperti ini. Dulu kalau lihat sejarahnya dibuatnya film kartun itu bagaimana, dia digambarkan dalam satu kertas, gerakan berikutnya digambar lagi ke kertas berikutnya, ya. Gerakan berikutnya seperti itu terus baru ditampilkan secara berurutan dengan cepat. Kertas-kertas itu adalah frame, ya. Setiap kertas itu jadi keyframe. Nah, setiap satu keyframe ada perubahan terhadap gambar secara berurutan ditampilkan dengan cepat. Ya, sama dengan ini, ditampilkan dengan cepat. Jadi seolah-olah objek itu bergerak, padahal sebenarnya cuma gambarnya saja yang diganti dengan yang baru berbeda dengan yang gambar sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita bikin animasi memukul, awalnya gambarnya begini, frame kedua begini, frame ketiga, frame keempat, frame kelima, nanti jadinya begini kalau ditampilkan dengan cepat kan. Ya. Nah, ini bergerak agak patah-patah karena memang ada jarak setiap frame-nya. Ya. Nah, animasi apa saja yang bisa dibuat selain perpindahan objek begini? Ganti-ganti warna juga bisa. Ini kan pindah kan, sudah pindah objek. Kita mau ganti warnanya bisa, ya. Di frame ke-10 sudah pindah ke kanan lagi, kita ganti warnanya bisa. Ya. Sama enggak? Nah, kita ganti warna setiap perpindahan. Nah, ini kalau dilihat hasilnya, nah, dia akan berubah warna. Selain bergeser, berubah warna. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, setiap keyframe itu hanya menyimpan gambar yang sudah dimodifikasi saja. Ya, tidak akan sama dengan gambar keyframe sebelumnya. Nah, kalau kita bikin keyframe tapi gambarnya sama saja dengan keyframe sebelumnya, dia lurus saja, tidak ada animasi terjadi. Ya, cuma menampilkan gambar yang sama saja terus menerus. Kemudian ini saya hapus ya. Saya mau ganti animasinya dengan yang pakai huruf frame by frame juga. Ini text tool ini ada propertinya, ini adalah jenis hurufnya, kemudian ini besar hurufnya, ini warna hurufnya, ya. Jadi kalau mau
Kalau mau diubah jenis hurufnya sama besar hurufnya, tinggal pilih di propertinya saja pada saat kita ambil text tool. Nah, di text tool ini saya coba buat, ini masih rata kiri ya. Kalau mau diubah ke rata tengah, tinggal pilih perataan tengah. Ini, dia sudah rata tengah. Di sini saya akan tampilkan teks multimedia, tapi huruf-hurufnya itu muncul satu persatu. Ya, akan muncul satu persatu. Di sini huruf M pertama ya, di frame 1, layar 1 dia cuma punya huruf M. Ya kan? Di frame kelima, insert keyframe, saya tambahkan huruf yang M tadi dengan huruf U. Nah, di frame ke-10, klik kanan, insert keyframe, huruf L. Di frame ke-15 lagi, tinggal dilanjut saja. Ya. Frame 20, frame 25, frame 30. Kalau mau durasinya sama, durasi tampilnya sama semua, pastikan jumlah frame yang dipakai sama semua. Kalau 5, 5 semua. Ya, kelipatan 5. Jangan ada yang 5 dan 10, nanti ada yang cepat tampil, ada yang lambat tampilnya. Karena frame itu yang mengatur durasi ya. Oke. Kita ganti ke selection tool. Sekarang kita lihat. Nah, jadi ini animasi frame by frame mau menampilkan setiap huruf satu huruf itu dalam satuan waktu tertentu. Mau dimunculkan tiap 1 detik, setengah detik ya atur saja frame-nya. Ya, jumlah frame yang kau pakai. Kalau 24 frame itu 1 detik, berarti kalau mau setengahnya setengah detik. Setiap setengah detik tampil satu huruf, ya pakai 12 frame di situ. Ya, multimedia. Itu tampilnya dari tengah, ya bergeser hurufnya dari tengah karena saya tadi pakai perataan tengah kan, rata tengah. Nah, kalau kamu mau bikin teksnya rata kiri, nantinya pertambahan hurufnya ke kanan. Kalau bikin teksnya ke rata kanan, pertambahan hurufnya ke kiri. Hasilnya beda, tidak seperti ini kan tampilnya dari tengah semua. Jadi kalau kita bikinnya rata kanan, ya ke sana. Rata kiri dari sini. Ya. Tinggal sekreatif apa Anda membuat itu. Ya. Setiap perlakuannya juga untuk setiap huruf juga bisa bisa dibeda-bedakan. Mau pas muncul berganti warna ya bisa juga. Tidak ada masalah itu. Di sini mau diganti warnanya, kita kembali ke text tool. Diganti warnanya di sini. Ya. Di sini berubah lagi warnanya. Intinya main blok-blok saja pilih. Selection tool. Jadi bisa kita ubah-ubah warnanya setiap 1 frame, setiap berapa frame yang kita mau, kita bisa ubah warnanya. Ya. Tinggal sekreatif apa Anda membuat animasi itu. Ya. Sudah sampai mana yang copy anunya aplikasi? Sudah. Ke situ. Ya. Nanti coba diinstal ya. Kalau ada yang kesulitan penginstalan nanti bisa diskusi di grup. Yang Saja instan. ya, yang flashnya saja. Yang flash. Ya. Kalau mau pakai Photoshopnya juga. Ya. Karena ya. Intinya kalau mendesain saya sarankan pakai software lain selain Flash.
karena agak sulit menggambar di Flash. Nah, lebih enak kalau menggambar di Corel atau Photoshop, ya. Kayak mau bikin pohon apa itu kan sulit, ya. Harus pakai tool yang memang dikhususkan untuk mendesain. Nah, tinggal animasikan di Flash saja. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Kalau misalkan jadi objek apa misalkan dibuat di Corel, Ya. bagaimana caranya menganimasikan di Flash, Pak? Kayak menggerakkan tangan, kepala dan sebagainya. Intinya gambar yang kau buat di Corel itu terpisah-pisah ya, tangannya, kepalanya, badannya, kakinya dipisah-pisah semua. Nanti disusun ulang di dalam Flash ya, disusun sesuai dengan posisinya, baru bisa digerakkan masing-masing. Nah, pastikan juga objek yang dibuat di Corel atau Photoshop itu tidak ada backgroundnya, ya, tidak ada backgroundnya. Jangan sampai kita tarik masuk, backgroundnya ikut, ada warna putih di belakangnya, ya. Nah, usahakan gambar yang dibuat itu tidak ada backgroundnya. Contoh PNG, WMF, ya. Terus apalagi itu tipe file yang tidak ada background. Intinya jangan pakai JPG. JPG bisa dipakai kalau dia background tetap, ya. Background kotak saja di belakang. Mungkin gambar pemandangan di belakangnya. Ya, tidak ada masalah kalau JPG karena tetap begitu, tidak bergerak. Tapi kalau mau digerakkan, usahakan yang tidak ada backgroundnya. Itu tinggal tarik masuk saja ya. Gambar yang kita mau tinggal ditarik masuk. Satu kali gambar tersebut ditarik masuk, dia akan masuk ke library, ya, ke library di sini. Kalau mau dipakai lagi, tarik lagi dari sini, jangan tarik dari luar. Ya, pokoknya satu kali masuk. Atau kadang juga orang kalau mau bikin animasi, semua gambar yang dia butuh dia masukkan dulu library sih. Ditarik masuk ke dalam, masuk. Nanti tinggal kalau dibutuh tarik dari sini, tarik masuk, tarik masuk. Tinggal itu saja diulang-ulang dipakai. Ya. Jadi salah satu animasi yang dibuat pakai Macromedia Flash itu adalah Tom and Jerry ya. Tom and Jerry itu gerakannya kalau Anda lihat lagi saling kejar-kejaran pasti sama terus begitu gerakannya. Karena dia sudah bikinkan animasi gerakan larinya saling kejarnya begitu. Nanti kalau dia mau kejar lagi, tarik dari library masuk, ganti backgroundnya di dapur. Masih kejar-kejaran, ganti backgroundnya di taman. Ya, tapi gerakan larinya sama terus. Jadi tidak dibuat ulang, itu saja yang dipakai ulang saja. Nah, ini yang saya jelaskan ini yang masih sederhana, frame by frame, ya. Jadi usahakan dulu diinstal semua. Kalau masih ingat langkah-langkahnya silakan dicoba ya. Kalau tidak bisa nanti buka kembali video ya, nanti link saya kasih nanti link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya lebih aman kalau diupload di YouTube dibanding saya upload di LMS ya. Saya upload di YouTube, nanti tinggal Anda cek kembali yang mana yang belum saya coba di situ. Yang mungkin ada yang kelupaan di situ. Cuma videonya mungkin agak panjang karena dari awal kita kuliah sampai nanti saya tutup. Ya. Karena saya malas potong-potong. Ya. Potongnya gampang, ya. Kadang kalau sudah dipotong tiba-tiba not responding itu laptop, diulang. Ya. Karena laptopnya saya bukan dikhususkan untuk ya, bukan dikhususkan untuk render film. Ya. Bisa merender kalau videonya pendek. Karena saya pernah coba ya pakai yang 30 menitan ya, dia not responding ya, nggak sanggup kalau harus dirender dari awal, apalagi yang 1 jam ya. Tapi kalau untuk membuat animasi begini ya tidak terlalu berat ya. Kalau video kan jelas berat karena suaranya semua digabung semua. Ini aplikasi juga Flash bisa ditambahkan suara kalau sudah memang kita pelajari cara pembuatannya, aplikasinya semua, ya pengaplikasiannya. Jadi yang kita pelajari saat ini baru bagaimana menganimasikan, belum membuat aplikasinya. Ya, ini sebenarnya sudah bisa jadi aplikasi tapi lebih mirip
animasi sederhana saja, animasi GIF saja ya. Nah, kalau mau dibikin dalam bentuk film atau aplikasi tertentu ya harus belajar lebih banyak lagi tekniknya ya. Nah, teknik membuat animasi ada banyak. Yang sekarang saya ajarkan frame by frame. Nah, kemudian teknik yang kedua motion ya, motion itu ada dua, ada classic twin, ada set twin ya. Terus ada namanya animasi sprite, ada animasi namanya animasi masking ya, ada namanya animasi masking. Kalau sudah ketiga dimensi itu lebih tinggi lagi ya. Ada yang monochrome, ada yang pakai low poly, high poly ya. Kalau lihat di deskripsi semua di bawah yang multimedia ya modelnya seperti itu memang ya. Dan intinya kalau multimedia ya saya sangat berharap kalau nantinya ambil konsentrasinya multimedia, usahakan punya laptop yang memadai ya. Tidak perlu yang terlalu mahal, intinya Anda bisa agak tinggikan RAM-nya lah ya, penyimpanannya bisa agak besar ya. Itu sudah lumayan untuk belajar animasi. Yang kadang-kadang yang agak menyulitkan itu kalau RAM-nya kecil, 1 GB 2 GB itu mungkin kadang agak loading ya, kadang animasinya kita bikinnya mulus kelihatannya patah-patah pas dijalankan ya. Jadi yang saya usahakan juga laptopnya saya kan walaupun bukan dikhususkan untuk multimedia full seperti itu, ya minimal RAM-nya saya tinggikan, hard disk-nya saya ganti ya. Lumayan juga kalau mau upgrade ya. Ini yang saya sudah upgrade baru RAM-nya. RAM-nya cuma nambah 4 GB saja, ditambah 2 GB. Ditambah 2 GB hard disk-nya yang diganti. Itu yang bikin cepat karena hard disk-nya. Ya. Hard disk-nya ganti SSD itu bisa lebih cepat. Walaupun yang paling murah saja dipakai ya. Hard disk-nya saya cuma 128 GB. Enggak besar. Makanya penyimpanannya saya itu saya simpannya di cloud OneDrive. Ya. Penyimpanannya di OneDrive. Jadi kalau hard disk saya penuh, saya tinggal buka yang di OneDrive saja ya. Semua file saya ada di cloud. Saya ganti laptop, tetap ada file saya, tinggal buka akunnya. Ya. Karena hard disknya saya kecil, 128 GB. Saya yakin di laptop-laptop yang lain itu 1 tera ya 500 GB. Cuma saya suka walaupun 128 saya suka karena ini SSD ya, lebih cepat. Walaupun kecil lebih cepat. Makanya kalau bikin animasi begini ya bisa lebih cepat juga. Yang biasa bikin lama adalah kalau kita impor masukkan gambar dari foldernya kita ke dalam flash, itu yang bikin lama mengkopinya masuk ke library ya. Terus pada saat mau dijalankan yang bikin lama juga karena dia harus akses lagi di hard disk, cari lagi di hard disk. Tapi kalau Anda bisa upgrade itu lebih bagus. Lagian anak komputer masa tidak pakai laptop yang lebih bagus ya. Bukannya memaksa ya, tapi jurusan memaksa memang ya. Ada yang mau bertanya di sini? Saya dulu belajar komputer ya. Pertama itu belajar Word pakai yang Pentium berapa itu? Di bawahnya Pentium 4. Gambar apa? Tunggu dulu ya. Ada yang bertanya dulu, tunggu ya. Ya, kenapa? Nah, kalau yang goyang-goyang itu kan GIF namanya. GIF kan?
GIF bisa dimasukkan ke sini, tapi kalau kau masukkan ke sini dia langsung berubah jadi berapa frame itu frame-frame. Setiap satu frame GIF-nya kan berubah kan? Setiap berapa frame itu gambar berubah. Nah, dia langsung bagi ke sini. Jadi kalau dia pakainya di situ animasinya 24 frame, 24 di situ langsung terisi frame, ya. Sesuai dengan durasi waktu berganti-gantinya. Kalau GIF, ya. Kalau mau bikin sendiri GIF bisa, ini bisa dikeluarkan langsung jadi GIF, ya. Jadi mungkin di situ namamu muncul satu-satu hurufnya, ekspor jadi GIF bisa. Ya. Ya, yang di Meet siapa tadi yang mau bertanya? Tampilkan videomu kalau Saya, mau Pak. bertanya. Hadir, Pak. Ya. Tampilkan videomu, Nanti ya kita teman di kampus, Pak. ya. Mana mukamu? Saya, Pak, saya. Ya, kenapa? Itu toolbox-nya, Pak, yang di samping sama aja fungsinya sama Photoshop, Pak. Oke, toolbox yang ada di di Flash, ya, toolbox yang ada di Flash ini sebenarnya kalau secara fungsi lebih banyak fungsinya yang Photoshop, ya. Yang ada di toolbox Flash ini hanya sekedar membantu saja membuat objek sederhana. Dia tidak bisa memberi efek-efek atau membuat gambar yang lebih halus dibanding Photoshop sama Corel, ya. Kita bisa bikin macam-macam bentuk kalau pakai Corel atau Photoshop. Kalau di Flash hanya sekedar mengedit saja atau menambahkan objek-objek sederhana, ya. Walaupun banyak tool di sampingnya itu, kebanyakan itu fungsinya hanya untuk membantu mengedit saja, ya, membantu melakukan pengeditan. Contoh, tambahkan garis, ya, bikin garis melengkung, bikin segi 4 yang mungkin dimodifikasi jadi segitiga, ya, bikin lingkaran yang lengkungannya bisa diubah-ubah jadi elips atau apa, ya. Kemudian ada teks hanya untuk menambahkan teks, pewarnaan hanya untuk memberi warna saja, gitu, ya. Nah, sisanya itu tool-tool yang mungkin hanya membantu saja edit-edit, ya, edit-edit gambar yang sudah ada. Kalau Photoshop kan mulai dari efek, ya, pencahayaan dia bisa gunakan, ya, mengganti warna secara langsung, berbeda dengan Flash. Makanya saya bilang kalau mau membuat objek atau memanipulasi objek lebih bagus pakai software yang lain, baru kemudian dimasukkan ke dalam Flash. Oke, bagaimana Haidir? Ya, Pak. Itu, Pak, yang di bawah kayak magnet. Itu, Pak. Yang ini? Apa fungsinya itu, Pak? Yang mana? Yang mana? Ini zoom. Di bawahnya, Pak. Di bawah. Ini kan? Di bawahnya, Pak. Yang ini? Oh, banyak, Pak. Zoom, ya. Zoom sama hand. Hand itu tugasnya menggeser-geser lembar kerja saja begini. Kalau zoom ya memperbesar tampilan. Sama saja kalau kita ganti di sini. Bikin window 100%, 200%. Ada lagi? Ya, ada, Pak. Ya, siap. Mau ganti keseluruhan. Yang ini tadi. Mau diwarnai berbeda warna semuanya atau nah, di sini prinsipnya itu kan perubahan di setiap frame. Nah, kalau kau mau dari awal warnanya biru, pada saat awal pembuatan biru memang pilih, ya. Begitu kita insert keyframe, huruf berikutnya pasti warna biru juga, ya. Dia akan mengikut terus dengan keyframe yang sebelumnya.
Jadi kalau dari awal kau memang mau warna itu, dari awal pakai warna itu. Ya. Kalau sudah banyak keyframe terus kau mau ganti warnanya, kau harus klik tiap keyframe itu ganti warnanya ke warna yang kau mau. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kalau memang mau pakai warna itu dari awal, pakai. Jangan berubah pikiran pada saat animasinya sudah berapa ratus frame, ya. Animasi sudah berapa ratus frame, tiba-tiba ganti deh warnanya ini huruf. Kau harus klik tiap keyframe yang ada huruf itu, ganti warnanya, ya. Makanya kalau orang skripsi yang ambil multimedia itu, terutama yang bikinnya film, ya film pendek, dia buat dulu storyboard namanya. Storyboard itu jalan ceritanya kira-kira bagaimana, dibuat dalam bentuk gambar yang gambar-gambar tangan, coret-coret, ya, gambar orangnya masih gambar orangnya biasa, gambar pohonnya, gambar rumahnya, masih hitam putih semua. Nanti dia tentukan, oh nanti ini dikasih warna apa, dikasih warna apa. Ya. Jadi sudah ditetapkan seperti itu modelnya, jangan tiba-tiba di storyboard kita bikinnya rumahnya di sebelah kanan, tiba-tiba minta di sebelah kiri. Ya. Itu kalau sudah dalam bentuk animasi sudah ada refresh, gesernya itu sama saja bikin dari awal. Ya. Walaupun sederhana, pindahkan dengan rumah ke kiri. Ya. Tapi bikinnya itu bisa ulang dari awal. Ya. Jadi kalau sudah ada storyboard, sudah tinggal dibentuk saja, sesuaikan dengan storyboard, baru tinggal dibuat dalam bentuk animasi. Makanya orang mau bikin film apa itu semua tidak langsung nanti di lapangan baru dilihat di mana posisi rumahnya, di mana posisi tempat tidur, ya, di mana posisi kursi. Dia sudah atur memang untuk adegan yang ini posisi kursinya di sini, posisi ini mejanya, posisi vas bunga di sini. Dia sudah atur, tinggal animasi dulu. Ya, tiba-tiba orang setengah animasi sudah jalan, tiba-tiba ada berubah pikiran, kursinya dipindah ke kanan, animasi awalnya yang jalan, kursinya di kiri, tiba-tiba pas berbicara sama orang, kursinya tiba-tiba ada di kanan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Memang copy semuanya, ya. Ada page-nya juga ya, jangan lupa page-nya di copy juga ya. Ada universal page-nya, ada 2 file itu. Ada Adobe Master, ada Adobe Page. Ada berapa di sini yang tidak punya laptop? Kira-kira sampai semester berapa tidak punya laptop? Jangan berdoanya sampai selesai ya kuliah. Karena kalau nantinya belajar ini saja flash, kau tidak ulang di rumah lupa lagi. Ya kan? Belajar bahasa pemrograman lain apalagi. Ini enak masih bisa ingat gambar dimasukkan dianimasikan. Ya. Kalau bahasa pemrograman kira-kira kau tidak ulang di rumah, apa yang mau diulang? Apa yang mau diingat? Usahakan, ya, usahakan. Kalau saya bilang kalau memang sulit mendapatkan laptop yang agak besarnya, biar yang kecil tidak ada masalah. Tapi gunakan sesuai dengan keperluannya, ya, yang sesuai dengan keperluannya. Ini saja laptop saya second, bukan laptop baru, laptop second. Saya beli, ya. Jadi kalau dia bilang saya mau beli yang barunya, saya tidak sanggup. Ya, saya beli laptop second saja. Intinya layarnya besar, memorinya bagus, ya, mungkin agak tinggi, ya kita bisa pakai bikin program. Ya. Kalau memang laptop sulit, cari komputer. Ya, komputer PC. Komputer PC itu kalau rakit sendiri tuh biasanya lebih murah. Kau yang tentukan apa membernya, kau yang tentukan prosesornya apa, berapa memorinya. Tinggal dihitung-hitung berapa. Ya.
Pasti page-nya kok jalankan. Tutup anunya, tutup page. Ya. Kalau untuk kita kayak itu untuk frame kan cuma kayak macam Bisa. Caranya sama, tarik, masuk. Kau rekam dulu pakai, terserah mau pakai tool apa ya, software apa. Kalau sarannya saya download Audacity itu free, gratis. Ya, Audacity. Rekam suaranya di situ, filenya nanti convert ke MP3, MP3-nya ditarik masuk ke flash. Nanti ditarik masuk situ, dia langsung muncul itu kayak, di frame itu kayak, ya, data sound memang ya turun frekuensi. Kalau dia tidak digambar tapi di sini tidak muncul di atas. Begitu di animasi jalankan suara juga jalan. Tinggal dikasih perintah kapan harus jalan, kapan harus berhenti. Ya. Ya. Itu yang tadi dia Pak. Ya. Film animasi itu Pak. Nah, kebanyakan sekarang dia bikin yang 3 dimensi. Ini kan 2 dimensi, ya. Karena kalau mau belajar bikin aplikasi untuk digunakan belajar atau kadang juga digunakan untuk lomba ya, bikinnya pakai flash begini, ya. Tapi kalau Anda mau bikinnya yang berbasis Android yang betul-betul 3 dimensi ya tidak pakai ini, agak berat kalau ini. Ada aplikasi namanya Blender, ya. Nah, kalau Blender itu memang 3 dimensi, bikin objeknya 3 dimensi, tapi kok bikin dari awal, bikin orangnya, bikin rumahnya, ya, kok bikin dari awal. Kalau 2 dimensi, kau bikin saja gambar pemandangan atau gambar hutan di situ, gambar pedesaan itu sudah bisa jadi background. Ya kan gambarnya tidak bergerak, tinggal orang karakternya saja digerakkan. Tapi kalau 3 dimensi harus bisa orangnya berjalan. Selain Blender ada Maya 3D, ada banyak sih, ada banyak. Kalau saya contohkan ini yang nanti di multimedia lanjut ya. Kalau Anda konsentrasi multimedia terus multimedia lanjut, ya saya ajarkan ini. Kalau yang ambil konsentrasi multimedia, terus mata kuliahnya adalah multimedia lanjut atau lanjutan dari mata kuliah ini, ya. Saya ajarkan animasi 3 dimensi yang mungkin tidak buat dari awal karakternya ya. Karakternya tidak dibuat dari awal. Kalau karakternya dibuat dari awal, baru belajar bikin karakternya saja itu 1 tahun. Nggak bisa 1 semester. Jadi ini sudah ada karakternya disediakan. Background juga kalau mau bikin sendiri bisa kalau mau pakai yang lain bisa. Karakter sudah ada. Nah, kalau ini sudah disediakan objeknya ya. Kayak ini pohon-pohon sudah ada, tinggal dipasang. Di mana kamu pasang ini pohon? Kolam-kolamnya, batu-batu di semua rumah itu tinggal dipasang. Kalau mau pasang mobil di situ bisa. Ada semua sudah disediakan. Tinggal bagian mau di dipasang di mana dan digerakkan bagaimana.
Dan bahasa pemrogramannya begini, klik-klik, pilih saja. Mau diapakan, mau digerakkan, maju mundur, ya. Mau dikasih maju, mau dikasih mundur, mau diputar, tinggal pilih saja ini. Belok, putar, mengarah kemana, ya. Dan kalau mau dijalankan ya tinggal di play. Kira-kira mana objeknya? Kurang dekat. Tambah. Kira-kira itu membesar atau bagaimana? Itu bukan membesar ya, mendekat. Dia mendekat. Kan? Dia mendekat. Kalau mau jalan ya harus bikin prosedur di jalan, bagaimana cara bikin dia jalan. Gerakan kaki kanan ke depan, kaki kirinya tetap, gitu. Tangan kiri ke depan, ya harus seperti itu. Jangan kanan maju, kiri kanan, kaki kanan maju, tangan kanan maju juga. Ini kalau multimedia lanjut, ya. Tapi untuk dipakai untuk membuat aplikasi, ya kita pakainya Flash. Kalau mau belajar yang lain juga tidak masalah. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat animasi. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Flash termasuk yang berbayar, tapi untuk belajar bisa pakai Patch-nya, ya. Nah, tapi kalau memang mau dibuat kok lebih komersil ya usahakan kuasai itu Blender, ya. Blender yang dipencet bersentuhan. Blender itu aplikasi gratis yang digunakan untuk buat animasi 3 dimensi memang. Ya, cuma yang repot karena bikin karakternya dari awal tak semua. Kecuali Anda tahu di mana di download aset-aset ya, aset namanya objek-objek yang sudah jadi tinggal dimasukkan. Itu bisa juga dipakai. Ya, ada lagi yang mau bertanya?